Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dengan saya Swenda Jalimun. Pada kesempatan hari ini kembali kita akan membahas kebenaran firman Allah. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat mengerti dan memahami firman Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu mencintai kami. Hari ini Tuhan, kami kembali mau mendengar kebenaran firman. Firmanlah kepada kami ya Tuhan, berilah pengertian kepada kami. Urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu mengerti, memahami, dan dapat menguraikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati juga kami semua yang mendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Biar kami tertuju pada kebenaran firman-Mu. Kuasai kami Tuhan, sehingga benar-benar kami dapat memahami. Bukan saja saat ini kami boleh melihat, mendengar, tapi kami juga boleh percaya kepadamu. Dan kami boleh melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Saya berharap kita tetap dalam keadaan sehat dan dengan Tuhan. Untuk itu mari kita akan masuk dalam firman Allah yang saya beri judul Benarkah Yesus itu Allah? Yang terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat 39. Kita akan bacakan. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?"
Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, seringkali orang masih meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sampai sekarang, Yesus dikatakan sebagai nabi. Yesus dikatakan sebagai manusia. Dan hal itu sudah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Allah. Dan tidak akan pernah orang mengenal Allah tanpa melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah Allah. Hanya kalau orang menolak Tuhan Yesus, berarti dia menolak Allah. Dan dia tidak akan menerima keselamatan di dalam dirinya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita pahami firman Allah yang tadi kita baca. Saya akan kupas dari ayat 24. Maka kata orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang orang memaksa supaya Yesus mengatakan, saya Tuhan, saya Allah. Baru orang bisa percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidaklah harus demikian. Mengapa demikian Bapak Ibu? Saya beri contoh. Ya, ada seorang bapak yang setiap hari dia datang ke sekolahan dan kerjanya mengajar. Apa yang dilakukan bapak ini tiap hari rutin seperti itu. Pada saat dia pulang, maka di tengah jalan orang mengatakan dia adalah guru. Padahal si bapak itu sendiri tidak pernah mengatakan saya guru. Tetapi orang lain mengatakan dia guru. Kenapa? Karena perbuatan dari orang itu atau si bapak itu, dia melakukan tugas sebagai guru. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi ini di ayat 24, dia merasa bimbang. Dia ingin dipertegas dengan kata-kata dari Yesus. Saya ini Allah loh. Dia ingin kata-kata itu keluar dari Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya itu bukan maksa. Kebanyakan orang berkata, ya, kalau Yesus ngaku sebagai Tuhan, baru saya percaya. Itu namanya maksa. Jadi Bapak Ibu, percaya atau tidak, itu terserah Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri sudah mengatakannya sebelumnya. Ya. Bahwa dia itu adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tetapi orang tidak percaya. Bahkan tetap dia mengatakan dia adalah nabi. Bahkan murid-muridnya juga banyak yang tidak percaya. Bahkan menyebutnya nabi. Pada saat dia bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Kata orang,
dia adalah seorang nabi. Bahkan ada yang nyebut dia sebagai Nabi Yeremia atau salah satu dari nabi-nabi. Pengakuan-pengakuan ini tidak ditanggapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi pada saat Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah, barulah kata-kata itu ditanggapinya. Karena memang dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, dan dia adalah Allah. Makanya orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat bertanya di sana. Ya, dia ingin dipertegas bahwa dia adalah Allah, pengen supaya Yesus itu ngaku. Nggak perlu harus diakui, seperti tadi saya kasih contoh. Seorang guru nggak perlu dia harus tengah-tengah jalan, saya guru, saya guru, saya guru. Nggak perlu. Tapi dari perbuatannya sudah tahu bahwa dia adalah seorang guru. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebimbangan orang Yahudi sebenarnya bukan kebimbangan. Itu sama saja dengan ketidakpercayaan, bukan kebimbangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjut. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Loh kan? Jadi pengen dia kata-kata. Langsung dia mengatakan saya Allah, baru. Saya Mesias, baru mereka percaya. Itu namanya maksa. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa maksa. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah Bapak Ibu percaya. Kalau Bapak Ibu percaya diselamatkan. Kalau Bapak Ibu maksa, sampai kapanpun Tuhan tidak akan menjawab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Jadi sebenarnya bukan berarti Yesus belum pernah mengatakan. Dia sudah pernah mengatakan, tetapi mereka tetap tidak percaya. Ya, Alkitab ini sudah jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi orang nggak mau percaya. Ya tidak bisa dipaksa. Ya biarkan saja dia jalan dengan ketidakpercayaannya. Tetapi seberapa Bapak Ibu yang percaya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah Allah. Berbahagialah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ya. Di sini dikatakan apa yang dikerjakan. Jadi bukan apa yang dikatakan atau sebagai satu pengakuan. Bukan itu. Supaya orang itu jadi percaya. Tapi apa yang dikerjakan? Di ayat 37 juga bunyi demikian. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Tuhan Yesus bukan pekerjaan Bapa, atau bukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang diperintahkan kepada dia, tidak perlu kita percaya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan sudah nyata. Apa pekerjaannya? Orang mati dibangkitkan. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Orang kusta tahir sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati selain Allah? Ada? Nabi-nabi lain juga tidak ada yang bisa melakukannya. Lalu ada orang mengatakan itu kan mujizat yang diberikan kepada Allah. Mujizat bukan itu, tapi itu adalah wujud penyataan Allah di dalam Yesus. Pekerjaannya mujizat. Tapi bukan berarti memang itu adalah karunia yang diberikan atau mujizat yang diberikan kepada Yesus. Bukan. Keliru kalau Bapak Ibu mengatakan itu adalah mujizat untuk seorang nabi. Nabi tidak ada mujizatnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ya, dia bukan nabi. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dari mana? Dari pekerjaan. Perbuatannya. Ya, sampai dikatakan di sini ayat 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi untuk memahami Yesus sebagai Tuhan, lihatlah pekerjaannya. Pekerjaan yang dikerjakan itu bukan pekerjaan setan, bukan pekerjaan manusia biasa. Itu adalah pekerjaan Allah. Saya sudah katakan tadi, bisa membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Di mana ada? Dokter juga tidak ada yang bisa menyembuhkan orang lumpuh. Apalagi kalau kakinya panjang sebelah, tidak bisa. Ya, kecuali Yesus, Tuhan itu sendiri. Yang memang dia yang menciptakan, maka dia juga bisa meluruskannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia bukan nabi, dia bukan manusia, dia adalah Tuhan. Kalau orang masih mengatakan dia manusia, dia nabi, ya dari zaman dahulu pun seperti itu, orang Yahudi juga seperti itu. Karena di sini dikatakan, ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi dianggap Yesus itu manusia yang menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, bukan Bapak Ibu. Dia bukan manusia yang menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau kita menyamakan diri kita dengan Allah, ya benar kita menghujat. Tapi kalau Allah sendiri datang sebagai manusia, itu kehendak Allah. Jadi beda. Jadi Bapak Ibu jangan salah menafsirkannya, jangan salah menerapkannya. Kalau terbalik ya jadi salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Bapak Ibu harus percaya. Percaya modal untuk memperoleh keselamatan. Ya, kenapa kita nggak bisa percaya sih bahwa Yesus itulah Tuhan? Sampai sekarang kita masih menganggap nabi. Ya, Alkitab sudah menjawab di dalam firman-Nya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 26 sampai 28. Begini firman Tuhan. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi alasannya adalah bahwa orang yang tidak percaya itu adalah bukan domba Allah. Ya memang tidak bisa dipaksa. Orang tidak percaya ya tidak bisa dipaksa. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa percaya, berarti Bapak Ibu bukan termasuk domba. Makanya di khotbah saya yang sebelumnya saya sudah berkata bahwa orang yang diselamatkan itu adalah sudah merupakan rencana Allah di dalam dirinya. Walaupun mungkin sekarang dia masih jahat dalam perbuatannya, belum bertobat. Tetapi suatu saat dia akan bertobat. Karena pertobatan seorang tidak bisa ditentukan oleh manusia itu sendiri, tapi Tuhan yang menentukan. Bisa orang itu bertobat masih muda, bisa orang itu bertobat setelah tua. Bahkan mungkin hampir mati baru dia bisa bertobat. Seperti yang di kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dia memang adalah domba Allah, maka dia mendengarkan suara Allah. Dia akan mendengarkan firman Allah ini. Itu berarti dia adalah domba Allah. Dia adalah milik Allah.
Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak percaya, ya nggak bisa dipaksa. Tapi Bapak Ibu bukan domba Allah. Ya, oke Bapak Ibu kita lanjut. Ayat yang berikut, ya. Bapakku memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, Bapak Ibu, terjawab sudah. Benarkah Yesus itu Allah? Aku dan Bapa adalah satu. Ya, cuma satu. Tidak ada lain. Berarti Yesus itu adalah Allah. Yesus Allah, Yesus Anak, Yesus Roh Kudus, yaitu satu. Dia adalah Allah. Oke, kita lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus itu Allah. Ya, aku dan Bapa sama, dia juga. Makanya Filipus pernah bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Filipus, kamu ini mengikut aku sudah berapa lama? Ya, masa kamu nggak percaya kepadaku? Aku dan Bapa satu adanya. Artinya Yesus dan Allah, dia juga. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini telah mendengar firman Allah dari yang saya sampaikan. Ya. Kalau Bapak Ibu adalah domba-domba Allah, Bapak Ibu pasti mengerti. Dan Bapak Ibu pasti juga akan diselamatkan. Nah, barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Ya, Allah akan memberikan keselamatan. Ya, ayat 28, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang pada mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya, ya nggak dipaksa. Ya berarti jawabannya tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, setelah saya uraikan firman Allah ini, terbukti bahwa Allah itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Allah. Ya, karena di ayat yang ke-38 tadi, ya, di sini supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti. Jadi setelah tahu juga mengerti. Kalau nggak mengerti, ya nggak bisa dipaksa. Ya, bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, jadi satu. Tidak bisa dipisahkan. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Ya, jadi dia adalah Allah dan dia adalah Tuhan, dan dia bukan manusia, dan dia bukan nabi. Dia adalah lebih daripada nabi. Dia adalah Tuhan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bimbang bukan karena mau percaya. Tapi memang pikiran mereka jahat semata-mata untuk mencobai. Ya. Jadi kalau dia mengaku Allah, malah justru harinya dirajam. Karena dia dianggap manusia. Hanya pada saat itu orang Yahudi juga sengaja. Kalau Yesus mengaku sebagai Allah, maka akan dirajam. Ya. Tapi dia menjelaskan perbuatan-perbuatannya. Supaya apa? Orang mengerti sendiri, paham. Tidak dipaksa. Karena memang percaya tidak bisa memaksa. Sampai kapanpun tidak. Ya, karena percaya itu adalah bagian dari karunia. Ya, dia akan diberikan karunia iman, percaya. Dari iman menuju kepada iman. Ya, jadi percaya kepada kepercayaan yang berikutnya dari seluruh kebenaran firman Allah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa percaya pada hari ini, ya tidak dipaksa. Tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau pasti akan diselamatkan.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman pada hari ini. Kita dengar bahwa Engkau sesungguhnya adalah Allah. Engkau Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Bukan hanya orang-orang Kristen, tapi semua orang yang mau percaya kepadamu. Hari ini Tuhan, kami boleh mengerti, memahami. Untuk memahami Engkau bukan hanya karena Engkau menyatakan melalui kata-kata, tetapi apa yang Engkau telah buat. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah, dan tidak seorang pun yang dapat melakukan, baik dia nabi, baik dia manusia, ataupun mungkin seorang dokter. Karena memang Engkau Allah, maka Engkau sanggup melakukan semuanya itu. Hari ini Tuhan, kami telah dengar firman-Mu, dan kami mau percaya, kami mau terima Engkau di dalam hati kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, supaya kami memperoleh hidup yang kekal, juga sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.